Indah sama Kak Putri deketan ya? Iya, Ini suaranya gimana ya? iya gema banget. Boleh jauhan dikit dulu nggak? Social distancing dulu. Oke, sambil nunggu Kak Indah pindah nih ya. Kayaknya Kak Indah nih yang pindah. Kak Putrinya nggak mau. Kita coba kenalan dulu deh sama Kak Nadila. Coba Kak Nadila kenalan dulu sama teman-teman partisipannya nih. Halo semuanya, perkenalkan. Saya Nadila Putri. Asal saya dari Bengkulu. Oke, Kak Nadila dari Bengkulu nih. Sama ya kayak teman-teman kita yang tadi. Sebelum kita masuk ke pemateri sambil nunggu Kak Indah, aku mau ngasih share screen dulu tentang video gambaran tentang COVID-19 ya. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar otot sehat dan sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu tadi adalah video gambaran tentang COVID-19 itu seperti apa. Dari Kak Indah udah siap, Kak? Udah Kak. Oke. Oke, kalau Kak Indah udah siap, Kak Putri juga udah siap ya. Jadi kita mulai aja langsung masuk ke sesi pertama, materi pertama tentang apa sih COVID-19 itu, dampaknya juga apa, dan bagaimana penyebarannya dijelaskan langsung oleh Kak Indah dan Kak Putri. Silakan Kak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus COVID-19. COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Pada manusia, biasanya pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa sampai hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernapasan akut berat. Nah, apa sih ciri-ciri dari orang yang terpapar COVID-19? Sebelumnya tadi kan sudah diputar video tuh sama Kak Dinda. Jadi teman-teman ada yang mau menjawab dulu nggak? Sepengetahuan teman-teman apa aja nih ciri-cirinya? Kalau ada, dipersilakan jawab dulu. Boleh itu di mikrofonnya. Oke nih teman-teman, ada Maksudnya yang mau jawab ciri-ciri nggak? Kak. Oke Kak Nova, lanjut. Oh gitu. Jadi ciri-cirinya tuh dia tuh flu, terus badannya meriang, lalu tenggorokannya sakit, kalau ngeluh itu sakit gitu. Terus penciumannya eh rada-rada hilang-hilang gitu sih. Soalnya ini pengalaman aku yang pernah positif juga. Soalnya tapi nggak nyampe ke hilang pencium Kak. Oke, makasih Kak Nova. Ada yang mau jawab lagi nggak? Apa aja sih ciri-ciri orang yang terpapar COVID-19? Oke, kayaknya nggak ada lagi yang menjawab. Jadi ciri-ciri orang yang COVID-19 itu ada ciri umumnya. Yang pertama, biasanya orang yang terpapar COVID-19 itu memiliki ciri-ciri demam, batuk kering, dan biasanya
mudah capek atau sering kelelahan. Nah, terus ada ciri-ciri yang sedikit tidak umum, mungkin agak lebih parah lagi dari ciri-ciri umum tadi, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hidung hilangnya indera pernapasan atau hilangnya indera perasa atau penciuman, terus raung pada kulit, dan perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang berat atau serius, yaitu biasanya orang terpapar itu kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, terus yang terakhir hilangnya kemampuan berbicara atau dan bergerak. Nah, kemudian gimana sih penyebaran COVID-19 itu? Berdasarkan studi, itu katanya COVID-19 umumnya disebarkan atau ditularkan dari orang yang bergejala kepada orang yang berdekatan melalui vertikal akibat bersin. Nah, sehingga kayak orang yang bergejala itu kan dia bersin tuh. Jadi pas waktu bersin ada orang yang mungkin nggak yang sehat, dari air bersin dia tuh bisa masuk ke kayak saluran pernafasan orang lain tuh, kayak hidungnya, mulutnya, atau melalui darahnya. Kemudian setelah gitu lanjut. Oke, maaf teman-teman, kayaknya ada kendala jaringan dari Kak Putri. Bisa dilanjut dari Kak Indah? Gimana, Kak? Lanjut dari Kak Putri, soalnya Kak Putri sinyalnya lagi error. Nah, dilanjutin aja ya. Penyebaran COVID juga dapat melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang berkontaminasi. Sehingga oleh karena itu penyebaran virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung dengan yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada saat orang terinfeksi. Terus masa inkubasi COVID-19 rata-rata itu 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari. Namun dengan mencapai 14 hari, risiko penularan tertinggi diperoleh dari hari pertama, sehingga penyakit disebarkan oleh konsentrasi virus pada sekre yang tinggi. Oleh orang yang terinfeksi dapat langsung menular sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala simptomatik dan 14 setelah onset gejala. Lalu apa dampaknya? Dampak secara fisik, yang pertama itu ada paru-paru, yang mana virus memasuki sel-sel pernapasan dan menyebabkan rusaknya organ paru-paru sebagai alat pernapasan manusia yang paling besar. Rusaknya jaringan pada paru-paru membuat paru-paru sulit melakukan tugasnya dalam mengoksidasi darah dan membuat orang sulit untuk bernapas atau terengah-engah. Yang kedua yaitu infeksi COVID-19 dapat menyebabkan yang kedua yaitu jantung, yaitu infeksi COVID-19 dapat menyebabkan radang otot jantung atau gagal jantung. Jika jantung tidak mampu memompa darah,
jantung akan berhenti karena mengalami kekurangan oksigen. Yang ketiga yaitu otak. Kalau di otak itu, virus corona juga dapat menyebarkan infeksi parah pada bagian otak. Gejala neurologis juga disebabkan oleh peradangan di otak yang diakibatkan oleh pembekuan darah. Sedangkan dampak secara psikologisnya, menurut WHO 2020, munculnya pandemi menimbulkan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya mahasiswa, ketakutan, kekhawatiran, dan stres adalah salah satu respon yang normal terhadap ancaman yang dirasakan atau nyata dan pada saat dihadapkan pada ketidakpastian atau yang tidak diketahui. WHO 2020. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman non-alam yang dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan jiwa dan psikososial Kemenkes RI 2020. Bagaimana mencegah penyebaran virus COVID-19? Yang pertama yaitu kita harus stay di rumah, sehingga hindari berpergian keluar rumah atau ketika merasa kurang sehat dengan ciri-ciri demam, batuk, dan sulit bernapas. Sehingga teman-teman boleh segera hubungi kesehatan terdekat dan minta bantuan mereka. Yang kedua yaitu memantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Jadi teman-teman harus mencari informasi dari sumber yang tepat, dapat membantu melindungi dari penyebaran dan tertularnya penyakit ini. Lakukan tindakan pencegahan sehari-hari, yaitu yang pertama cuci tangan sering-sering. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga dan berjemur di pagi hari. Yang keempat yaitu tutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah. Yang kelima, bersihkan dan sterilkan objek dan permukaan yang sering disentuh. Yang keenam yaitu sebisa mungkin tetaplah berada di dalam ruangan dan pakailah masker wajah jika perlu pergi keluar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, nah baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang garis besarnya COVID-19 ya Kak Indah. Selanjutnya akan saya bacakan sedikit kesimpulan nih, mengulas kembali tentang materi yang udah disampaikan dari Kak Indah dan juga Kak Putri, yaitu ada ciri-ciri dari COVID-19, yaitu ada dari umum, terus tidak umum, dan paling berat. Dan tadi juga ada dikasih tahu juga ya, di-share juga sama Kak Nova, karena dia juga udah pernah mengalami yang namanya terkontaminasi dengan COVID-19 ini, katanya juga ada demam, terus flu, pusing gitu. Terus kemudian tadi juga Kak Indah udah menyebutkan penyebaran dari COVID-19 ini tuh melalui partikel apa tadi? Pokoknya dari lendir ya Kak, akibat lendir bersin dan lain-lain yang masuk ke tubuh, terus jadilah terinfeksi dari virus ini. Kemudian juga ada cara mencegah penyebarannya. Yang pertama itu ada stay di rumah, kemudian memantau perkembangan COVID-19 juga, cari informasi-informasi yang akurat gitu ya. Kemudian sering-sering cuci tangan, menggunakan sabun dan juga air. Selanjutnya hindari menyentuh area mata dan mulut dan olahraga. Intinya hidup sehat gitu ya Kak Indah ya, kira-kira ya. Iya Kak. Oke. Nah,
Kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Kak Putri dan Kak Indah. Kak Putri udah masuk lagi nggak? Atau bisa gabung berdua satu frame? Iya, ini udah nebeng Kak Dinda. Oke, baik. Kita buka sesi tanya jawab ya, Kak. Oke, kita buka sesi tanya jawab nih. Kita mulai penanya pertama dari teman-teman. Ada yang ingin nanya nggak sih tentang COVID-19 ini? Atau cara mencegahnya, terus ciri-cirinya, ada yang kurang jelas. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyain? Oh, ada yang nanya nih, Kak Indah. Dari Kak Rizky Putra Pamungkas. Kapan COVID berakhir ya, Kak? Saya udah capek. Waduh. Gimana Kak Indah dan Kak Putri? Kapan mau berakhir? Saya sudah capek. Bisa dijawab? Gimana? Ya, pertanyaan. Suaranya kedengaran nggak Kak? Dengar kok, dengar. Dengar. Mungkin dari teman-teman nih, ada juga yang mau nanya, Kak, tips dong untuk stay di rumah aja gimana buat mencegah terjadi penularan COVID-19. Buat stay di rumah, tapi kan stay di rumah itu bosen gitu, Kak. Ada yang nanya kayak gitu misalnya. Pasti teman-teman di sini bosen ya selalu di rumah. Yang mahasiswa loh biasanya kita keluar gitu kan, main, nongkrong. Tiba-tiba pandemi, PPKM juga sekarang. Terus jadinya harus di rumah aja. Mau makan pun yang ngerantau susah gitu ya cari makan karena semua dibatasi. Tiap hari pemandangannya tembok, Kak. Tuh. Oke nih, Kak Nadia. Kak Nadia Hanun. Kak Hanun nanya nih Kak, mau tanya Kak gimana tips biar nggak bosen di rumah aja? Apa harus cari hobi baru? Gimana tuh Kak Indah? Mic-nya error ya. Mungkin dari ini deh, fasilitator kita yang lain. Kak Maria coba. Halo Kak, mungkin bisa sharing-sharing nih pendapat dari Kak Maria. Apa sih yang Ya. harus kita lakukan biar nggak bosen gitu? Kalau dari aku sih biasanya kalau untuk nggak bosan ya di kosan, apalagi COVID nggak keluar-keluar itu biasanya pertama sosialisasi dengan teman sekitar kosan. Kedua melakukan hobi, yaitu saya suka gambar. Gambar jelek nggak apa-apa sih, gambar-gambar aja. Yang penting hati saya tenang. Habis itu kayak konser-konser aja di kos kayak gitu. Oke. Sama baca komik atau baca buku seperti itu sih. Itu kegiatan saya sehari-hari, mungkin bisa membantu seperti itu. Oke, salah Saya satunya mau tuh. sharing. Oke, bagus. Boleh? Baik Kak Bagas, sharing aja nggak apa-apa. Iya. Kalau pengalaman saya ya, kalau misalkan tips nggak bosen tuh kayak ngebuat diri saya nyaman gitu di kamar, kan kayak orangnya mageran juga kan. Jadi itu sih paling yang bikin saya tetap stay di rumah aja gitu. Terus juga kayak ditambah kayak ada film-film ini kan, maksudnya di Netflix, di Disney Hotstar gitu kan, banyak film-film baru gitu kan. Itu jadi ngebuat saya makin ngapain keluar gitu, di rumah aja bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi sekarang kan banyak apa ya, tutorial olahraga di rumah kayak workout dan lain-lain gitu. Paling itu aja sih. Cuman kalau Mas Akmal gimana ya, Mas Akmal Roid mungkin bisa menjawab tipsnya atau sharing. Iya nih, mana Mas Akmal? Boleh Ya, share? Oke. Gimana nih Kak? kalau Halo. saya sendiri, saya malah lebih ke olahraga sih, Kak. Kayak jogging. Saya justru orangnya malah masih seneng keluar, Kak. Tapi lihat-lihat kondisi. Misal kalau mau jogging, lihat-lihat apakah tempatnya ramai atau sepi. Kalau sepi ya saya lanjutin. Kalau ramai ya mending saya nggak usah. Mungkin itu aja sih, Kak. Soalnya kalau di rumah terus ya lama-lama stres, terus
kita kan juga butuh udara segar kan biar nggak stres di rumah gitu aja Kak. Oke, nih jadi ada dua ya dari dua pendapat dari teman-teman kita yaitu Kak Bagas dan Kak Akmal. Dari Kak Bagasnya emang orang yang suka di rumah aja ya, jadi banyaklah ide-ide untuk gimana sih biar nggak stres di rumah karena emang orangnya sering apa ya lebih suka di rumah aja. Kemudian ada juga Kak Akmal Roid, dia orangnya yang lebih keluar, tapi untuk menghindari stresnya itu dia keluar tapi tetap mengingat prokes ya Kak, dan juga ngeliat kondisi dulu di luar. Oke, Kak Rizky mau sharing juga? Sharing apa Kak? Sharing nih gimana sih Kak Rizky buat mengatasi stres di rumah aja gitu. Biar nggak stres di rumah aja tuh mau ngapain aja sih Kak Rizky biasanya? Saya nggak pernah di rumah ya Kak. Main terus. Oh gitu. Tapi prokes Iya. tetap dijaga ya Kak? Oh selalu Kak. Selalu pakai masker double. Oke siap. Nggak apa-apa ya ke rumah karena emang kita itu butuh banget yang namanya refreshing juga ya. Nggak selalu di kosan aja atau di rumah aja dalam satu ruangan gitu. Sesekali keluar juga nggak apa-apa, tapi prokesnya tetap kuatkan lagi. Setuju. Oke, baik. Yang lain ada nggak mau nanya lagi atau mau sharing juga nggak apa-apa? Pengalamannya selama ini selama PPKM ya atau pandemi, lockdown dulu. Kalau Kakak pengalamannya kayak gimana? Kalau aku juga karena sama kayak Kak Bagas Kara ya, karena emang di rumah aja, sering di rumah aja, terbiasa juga di rumah aja. Jadi ya paling nonton atau masak. Saya juga hobi masak. Terus coba-coba resep baru di TikTok itu sering banget saya coba. Terus biasanya juga main handphone sih seharian full. Nggak lepas dari handphone itu juga membantu banget buat nggak bosen. Gitu. Tips yang menarik itu Kak. Gimana? Tipsnya menarik. Pengen saya tiru biar di rumah aja. Iya, boleh dicoba ya. Dari Kak Bagas tadi juga sama Kak Akmal juga boleh dicoba buat teman-teman. Dari teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sama Kak Indah dan Kak Putri? Oke, nggak ada. Nih Kak Rizky Putra udah mau ice breaking ya. Kita kasih nih. Ayo Kak Indah, boleh share screen dulu. Kita mulai ice breaking ya. Kayaknya teman-teman di sini juga udah mulai bosan karena dengerin orang ngoceh aja dari tadi, dengerin Kak Indah sama Kak Putri ngoceh aja, apalagi saya gitu kan. Oke, baik. Kita mulai ice breaking nah. Ice breakingnya itu nanti teman-teman diminta untuk sambung story dari satu kata terakhir yang diucapkan dari temannya sebelumnya. Kita kasih contoh aja ya. Misalnya dari aku. Kata pertamanya, Kak. Oke, kata pertama ini pergi. Jadi nanti tugas aku bikin kalimat tentang pergi. Terus nanti kalimat terakhir itu, kata terakhir itu dilanjutin sama teman yang lain, teman selanjutnya untuk dibikin kalimat yang baru lagi. Lanjut kayak gitu juga dari kata terakhir dibikin kalimat sama teman yang selanjutnya. Kayak gitu ya. Kita coba mulai dari aku. Pergi. Pergi liburan adalah suatu keinginan saya pada saat ini, tapi semua itu tidak terrealisasikan karena Kak Maria boleh lanjut. Berarti ini lanjut karena atau pergi ya Kak Dinda? Karena Kak, karena itu kata terakhirnya. Jadi dilanjutin dari kata terakhir.
Nana adalah teman saya. Teman saya bernama Nana ini adalah seorang penyanyi. Karena, Kak. Karena, bukan Oh, Nana. berarti Karena. karena. Maaf ya, Iya. Mbak Bunda. Kakaknya kurang minum ya? Aku tahu. Oke, boleh lanjut, Kak. Karena. Karena sekarang COVID ini membuat kita hanya tinggal di rumah dan merasa bosan. Seperti itu. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Kita boleh coba ke kata baru. Kak Indah. Oke, kita coba nih ya, dimulai dari, oke Kak Bagas. Request nih dari Kak Rizky, mulai dari Kak Bagas. Iya, siap. Saya sekarang ya. Oke. Habis ini saya melempar boleh berarti kan? Iya, Kak Bagas yang langsung Wih, lempar. siap, semangat. Kami sekeluarga pergi ke salah satu tempat wisata yang sangat indah. Tetapi di tempat itu ada satu kejadian yang membuat saya tidak senang. Dan Rizky, Kak, dan Oke, Kak Rizky. Dan yang tidak senang itu karena ketemu mantan. Kak Rizky mau lanjut ke siapa nih? Indah. Oke, Kak Indah. Kata terakhir, mantan. Mantan saya lagi selingkuh sama orang yang lebih jelek. Oke, lanjut ke siapa, Kak? Akmal. Oke, Kak Akmal. Akmal. Jelek sehingga saya mager melihatnya dan saya nggak pengen kemana-mana. Oke, kemana-mana. Mana? Mau lempar ke siapa, Kak Akmal? Moderator. Oke, ke moderator ya. Oke, kemana-mana. Saya selalu membawa hand sanitizer untuk diberikan kepada mantan saya yang jelek itu agar dia terhindar dari COVID-19. Oke, selesai ya. Kita lanjut ke kata kedua nih. Kata ketiga, ya tiga. Ada yang mau duluan nggak? Nadia coba. Nadia. Coba Nadia, Kak Nadia. Oke, kemarin ya, kemarin saya mengerjakan tugas hingga larut malam. Terus lanjut ke siapa ya? Boleh ke Roid. Oke, Kak Roid. Hingga larut malam ditemani Kak Nadia, Bagas, pulang-pulang udah subuh. Subuh. Siapa nih Kak? Lanjut ke siapa nih, Kak Roid? Lempar ke siapa Kak? Mas Roy ngechat saya katanya ke Rizky. Oke, Kak Rizky lagi ya. Silakan Kak Rizky. Subuh-subuh saya tertidur di kos teman saya yang bernama Roid. Lalu Roid meninggalkan saya untuk membeli sarapan. Oke. Sarapan terus Mbak Maria. Oke, Kak Maria. Sambung Kak. Jangan mau kalah Kak. Tunggu, maaf tadi kurang jaringannya. Kata terakhirnya tadi apa ya? Maaf ya. Kata terakhir apa Kak Rizky? Pagi makan soto enaknya bersama Bella dan Nova. Oke, udah kita mau sekali lagi atau udah nih ice breakingnya? Kurang panjang Kak, panjangin sampai mati katanya, yang terakhir. Oke, gimana tuh Kak Maria? Lagi. Sampai katanya mati. Thank you Kak Maria. Ini Kak Yosi bilang, udah nggak asik.
Kita coba sekali lagi ya. Kata terakhir, Kak. Kak Indah. Oke, ketika. Kita mulai dari Kak Yosi. Kak Yosi. Oke. Dengar. Ketika ujian UN telah berlangsung dan saya mendapatkan nilai yang sangat bagus, akhirnya saya sangat merasa sangat puas sekali. Ya. Ya. Bella Tritmoko. Oke, Kak Bella lanjut. Kata ujungnya tadi apa ya, Kak? Gak dengar. Kata ujungnya sekali. Kali-kali saya laundry pakaian di tempat Yosi dan Julia. Dan laundry tersebut sangat memuaskan. Kak Yosi buka laundry ya, Kak? Boleh nih, nanti kita laundry bareng-bareng sama Kak Yosi. Siapa tahu dikasih diskon ya. Oke, ini udah nih. Kita lanjut ke sesi kedua aja ya. Kayaknya teman-teman juga udah semangat lagi. Tadi juga udah banyak berpartisipasi ya. Terutama Kak Bagas, Kak Rizky, Kak Roid. Udah sangat semangat ikut ice breaking. Kita lanjut sesi berikutnya. Penjelasan dari Kak Maria Ferdina Paji ya. Tentang apa, Kak? Tentang kecemasan. Oke, tentang kecemasan. Kak Indah boleh kita share screen langsung ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya serahkan ke Kak Maria sepenuhnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Sebelumnya saya ingin bertanya dong, apakah teman-teman di sini ada yang mau berbagi pengalaman atau menceritakan atau mendefinisikan tentang gangguan kecemasan? Halo, apakah ada? Mbak Nisa mungkin, atau Mbak Yosi, Mbak Julia? Oke nih teman-teman, ada yang mau sharing nggak? Atau pernah mengalami kecemasan gitu selama pandemi kayak gini? Mungkin saya ya, Kak. Oke. Saya kadang mengalami kecemasan sih, Kak. Terutama kalau misalnya saya pergi keluar rumah. Karena kebetulan kan sekarang ini saya itu belum vaksin ya, Kak. Lagi nunggu tanggal. Terus semisalnya saya keluar, kebetulan kan saya lagi ngekos nih. Terus saya keluar mau ngantar laundry atau saya keluar kamar aja deh ketemu sama anak kos yang lain, itu kadang tuh ada kecemasan gitu, Kak, dalam diri saya tuh, apakah teman kos saya ini nggak terinfeksi corona atau gimana gitu. Sama hal sederhana kayak gitu aja saya kadang cemas gitu, Kak. Terus juga kan juga bosen ya, Kak, jadi juga kadang tuh mikir mau keluar, tapi juga ada kecemasan-kecemasan itu, Kak, dalam diri saya. Sedangkan saya ketemu teman kos aja kadang takut, apalagi saya keluar, tapi juga bosen gitu, Kak. Gitu sih kalau saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nisa. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Oke, saya langsung jelasin aja ya kalau memang nggak ada yang mau mendefinisikan atau men-sharekan gitu. Oke, bisa lanjut aja, Kak. Oke. Nah, apa sih gangguan kecemasan itu? Oke, lanjut. Kecemasan itu adalah, seperti yang kita tahu, kecemasan itu terjadi pada tiap individu manusia, yaitu sebagai alarm yang dimana akan berbunyi apabila kita dalam situasi yang
mengalami tekanan, mengalami stres, ataupun mengalami hal-hal yang mengancam. Nah, itu bersifat wajar sih. Namun, gangguan kecemasan ini akan disebut gangguan kecemasan apabila gangguan kecemasan ini mempengaruhi kehidupan kita, misalnya secara berlebihan, maka itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu ya gangguan kecemasan. Nah, lanjut. Apa saja sih dampak dari gangguan kecemasan ini? Nah, dampaknya ini ada 3, yaitu pertama dampak fisik. Dampak fisik ini terdiri atas perubahan pola tidur dan gangguan pola makan, memburuknya kesehatan fisik, terutama penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, serta penggunaan alkohol dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu dampak secara psikologis. Oke, lanjut. Nah, dampak psikologis ini ada 4, yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kedua, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. Ketiga, munculnya gangguan psikosomatis. Dan keempat, sulitnya berkonsentrasi. Dan selanjutnya yaitu dampak pada produktivitas sehari-hari. Oke, lanjut. Pertama yaitu kurangnya konsentrasi atau fokus. Kedua, pekerjaan atau aktivitas individu sehari-hari tidak berjalan dengan normal seperti mahasiswa sekarang, yaitu yang pembelajarannya secara daring itu sangat terganggu ya, apalagi sama sinyal ataupun fasilitasnya. Ketiga, pada mahasiswa kuliahnya menjadi terancam. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara pencegahan kecemasan COVID-19 ini? Oke, lanjut. Bahannya ini itu pertama, melakukan aktivitas fisik. Kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Ketiga, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum beralkohol. Keempat, membuat rutinitas sendiri. Kelima, lebih bijak memilih informasi. Dan yang terakhir yaitu menjaga konsumsi dengan menjaga abad itu. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab ya teman-teman, yang akan dipandu oleh kakak moderator kita yaitu Kak Dinda. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Kak Maria ya terkait tentang kecemasan. Sedikit mengulas nih. Jadi kecemasan itu tuh ada dampaknya dari fisik maupun psikis individu. Dari fisik itu bisa dari pola tidur kita yang terganggu seperti itu, dan juga dari psikis kita juga adanya kecemasan. Kemudian dengan produktivitas kita juga itu kan terjadi dampak dari kecemasan itu, adanya kurang konsentrasi dan juga membuat diri kita tuh tidak menjadi produktif gitu ya teman-teman. Kemudian tadi juga disebutkan beberapa pencegahan, yaitu bisa melakukan aktivitas fisik, mungkin bisa olahraga ya, kemudian makanan yang bergizi, terus memilih informasi yang valid nih tentang COVID-19 ya terutama, karena banyak sekali sekarang itu ada berita-berita hoax, konspirasi-konspirasi yang menggiring opini yang tidak benar. Seperti itu ya Kak Maria ya? Oke, baik. Iya. Kita langsung sesi tanya jawab nih buat teman-teman. Kalau ada yang mau nanya tentang kecemasan nih, gimana? Mungkin mau sharing gitu, atau teman-teman pernah mengalami kecemasan, terus penanganannya itu beda dari yang udah disebutkan Kak Maria tadi, ada yang berbeda gitu, mungkin bisa sharing. Teman-teman ada yang mau bertanya barangkali, silakan. Mbak Anissa, Mbak Julia, Mbak Bella, gimana? Kak Maria moderator, boleh nanya nggak? Sambil nunggu teman-teman mikir nih mungkin. Ya boleh, silakan. Oke, aku mau nanya nih tentang kecemasan ya Kak. Iya. Karena COVID sekarang itu kan udah lagi tinggi-tingginya ya sekarang. Balik lagi kayak awal-awal dulu, dimana masyarakat sekarang itu ibaratnya tuh dihadapkan kamu mati besok
atau enggak kayak gitu. Ibarat pintu kematian itu udah ada di depan mata gitu loh, karena sekarang emang lagi apa ya, COVID itu lagi luar biasa banget gitu penyebarannya dan juga apa pokoknya emang lagi parah banget ya COVID sekarang. Nah, aku tuh mau nanya Kak, gimana sih cara kita nih yang emang nggak bisa di rumah aja, tapi kita tuh punya kecemasan gitu kan. Misalnya kita nggak bisa di rumah aja tuh bukan karena kita mau nongkrong atau segala macam, tapi emang diharuskan untuk keluar, misalnya ada urusan di luar gitu, urusan pekerjaan, atau mungkin yang mau KKN ini juga kan. KKN kan kalau jadi tetap offline gitu, tapi kita ada kecemasan tersendiri gitu loh. Gimana ya Kak caranya buat mengurangi itu? Oh, cara untuk mengurangi kecemasan akibat COVID saat kita keluar ya Kak Dinda ya? Kalau dari aku sih, pertama, saat kita keluar kan pasti kita mematuhi protokol kesehatan seperti kayak menggunakan hand sanitizer, habis itu menggunakan kayak masker. Nah, itu kan salah satu mengantisipasi kita untuk tidak kena dari penyebaran COVID kan. Nah, kedua itu perlunya pikir positif pertama. Kalau kita berpikir positif, otomatis kayak kita tenang gitu. Nah, seperti kata orang, ketika kita stres, berarti penyakit itu mudah menular pada diri kita. Untuk itu, kita perlu berpikir positif bahwa kita keluar ke sana, kita tidak apa-apa. Jangan lupa sama kayak doa juga supaya kita terhindar dari apa mara bahaya seperti itu kan. Nah, seperti itu sih. Pikir positif keluar, beranggap bahwa saya keluar, saya tujuan baik, berarti saya pasti tidak apa-apa seperti itu. Kalau saya seperti itu sih. Sekian dari saya Kak Dinda. Oke, berarti berpikir positif ya Kak? Itu juga Iya, mempengaruhi psikis kita ya. Dan iya sih emang kalau kita berpikir positif, kita nggak terlalu cemas sih, karena ya menenangkan diri itu. Menurut Kak Indah atau Kak Putri gimana? Ada pendapat nggak? Masih ke-mute Kak? Itu gimana? Menurut Kak Putri nih, gimana ya caranya kita buat ngurangin kecemasan dalam diri kita, tapi kita itu diharuskan untuk tetap keluar rumah, aktivitas di luar rumah, karena emang apa ya, sebagai kewajiban gitu, karena urusan kerjaan kayak gitu. Maaf Kak, saya putus-putus ya? Oh, putus-putus ya? Coba ulang Kak. Oke. Gimana sih cara kita buat mengurangi kecemasan dalam diri di saat kita harus diharuskan untuk beraktivitas di luar rumah? Kalau saya sendiri sih caranya ya matuin protokol sih Kak. Jaga jarak, sanitizer, pakai masker 2 lapis, kan anjuran sekarang pakai masker 2 lapis. Gitu aja sih Kak. Oke, iya ya, sekarang prokes kita udah ada perubahan ya dari yang dulu. Yang dulu masih boleh untuk memakai 1 lapis aja ya, sekarang udah harus 2 lapis masker, masker medis sama masker kain ya Kak ya. Oke, nih teman-teman gak ada yang mau nanya nih, atau sharing aja deh gitu tentang kecemasannya selama ini, selama pandemi. Tadi kan ada dampak produktivitas juga ya. Dari teman-teman gimana nih? Ada ini nggak ngaruh ke produktivitas teman-teman juga nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, coba deh Kak Maria aja yang nanya ke salah satu teman kita. Oh iya, aku mau nanya. Maaf ya, jaringanku kayaknya ini bermasalah. Oh ini. Ke Kak Nisa. Kak Anissa ya?
pernah nggak Kak Anissa ini mengalami kecemasan yang sangat mengganggu produktivitas Kak Anissa seperti itu? Hmm, saya menjawab ya Kak. Kalau mengganggu produktivitas, kayaknya nggak pernah sih Kak. Kalau sampai mengganggu banget gitu, paling juga cuman kecemasan biasa aja mengenai keluar rumah karena kebetulan sekarang kan aktivitas saya cuma kuliah ya Kak, kuliah online. Jadi nggak mengharuskan saya untuk keluar rumah setiap saat, setiap hari. Jadi eh ya biasa aja sih Kak, saya bisa belajar dari rumah, bisa Zoom dari rumah, kayak gitu sih Kak. Kalau saya, makasih Kak. Itu tadi sharing dari Kak Anissa ya, Kak. Berarti Kak Anissa itu lebih ke kecemasannya itu meningkat kalau misalnya lagi keluar rumah ya, diharuskan untuk keluar rumah. Gitu ya, Kak? Iya Kak, benar kayak gitu. Oke. Mungkin Kak Anissa boleh sharing nggak sih persiapan Kak Anissa kalau misalnya mau keluar rumah tuh apa aja sih yang harus ada dalam tas gitu yang Kak Anissa siapin biar teman-teman kita juga ini kan juga tahu nih oh ternyata yang perlu disiapin tuh ini loh biar kita aman. Kalau saya kalau mau keluar rumah itu di tas pokoknya harus ada hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, terus juga biasanya saya juga nyediain masker pengganti, masker yang bersih. Siapa tahu nanti saya butuh buat ganti masker. Itu aja sih Kak. Tapi kalau misalnya masih pun itu, kadang saya juga masih ngerasa deg-degan banget, cemas banget. Kayak, aduh tadi megang apa ya, kayak gitu sih. Oke, kalau udah berasa kayak gitu langsung hand sanitizer-nya bekerja ya Kak ya? Langsung semprot-semprot. Iya Kak. Dan nggak lupa juga cuci tangan ya Kak, karena sekarang udah nggak sulit ya untuk nemuin tempat cuci tangan karena udah banyak juga masyarakat kita yang peduli gitu loh sama kesehatan, menyiapkan tempat cuci tangan. Oke, baik. Makasih ya Kak Anissa udah sharingnya. Iya, Kak Dina sama-sama. Oke, ini karena udah jam 12 ya, 12.08, teman-teman pasti juga udah lapar ya, karena udah menjelang makan siang nih, menjelang waktu makan siang. Lapar nggak? Lapar nggak? Lapar nggak? Kalau nggak lapar, kita lanjut nih. Lapar kok. Lapar ya? Oke, Kak Nadia juga bilang udah lapar. Ini yang cowok-cowoknya mana tadi? Happy banget pas ice breaking, kok tiba-tiba hilang. Kayaknya udah pingsan ya, udah lapar banget ya kayaknya ya. Kita langsung aja nih, tutup aja nih sesi kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini. Karena teman-teman juga butuh istirahat, udah menjelang waktu makan siang juga. Dan acara kita juga udah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bersedia hadir dari awal sampai akhir. Dan juga berpartisipasi mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk sharingnya dari teman-teman gitu kan, dari Kak Anissa, tadi juga ada Kak Bagas, Kak Akmal Roid, Kak Rizky, Kak Nadia, dan lain-lain ya. Terus kita akhiri. Oh ya, sebelumnya ini kita dokumentasi dulu ya. Mungkin teman-teman yang mau open cam boleh open cam dulu. Belum mandi, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya yang belum mandi itu lebih memanfaatkan gantengan, Kak. Wede, ini Kak Rizky nih, keren banget. Lo kok dimatiin lagi? Ayo dong, biar bisa makan siang nih. Kita open cam dulu. Ini udah ada Kak Novita, halo. Kak Akmal Roid. Tuh Kak Rizky.
Kak Anissa, Kak Nova, Bella, Julia, dan teman-teman yang lain. Yuk. Bentar aja nih biar bisa langsung makan. Kita makan siang. Oke. Kak Indah, boleh Kak? Boleh dihitung Kak Dinda, biar semuanya. Oke, aku yang pandu ya, aku hitung. 1, 2, 3, cheese. Udah? Lagi? Lagi nggak? Lagi. Oh, lagi. Oke, lagi. Ketagihan ya. Lanjut nih. 1, 2, 3. Ya Kak. Oke, thank you teman-teman. Dan nanti dimatiin dulu Kak Putri. Oke. Nah, nanti ada post-test ya, link post-test yang akan di-share dengan teman-teman fasilitator lain. Jadi, teman-teman partisipan di sini diminta untuk semuanya mengisi post-test itu. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata, menyinggung maupun tidak dari kami fasilitator yang menyelenggarakan ini. Selamat siang teman-teman, selamat makan, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Kak Nova.